Halo Sobat Ternak, selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Valentinus Indiarto Aris Gunadi. Kalau di sini biasanya disebutnya Papa Leo. Kebetulan saya adalah ketua kelompok dari kelompok tani ternak Sumber Berkah Mukti yang beralamat di Jalan Raya Cipanas nomor 1, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cipanas. Kami bergerak dari peternakan sampai ke olahan susunya. Yang saat ini kelompok kami berjumlah kurang lebih ada 13 anggota aktif dan mereka setiap hari mengirim susu untuk kami olah di peternakan ini. Kami pertama kali memulai usaha ini adalah kami ada generasi ketiga dari kakek saya, lalu orang tua hingga ke saya. Lalu saya berpikir dulu kenapa kita usaha sapi tapi kok hidup segan, mati tak mau. Dari situ saya mulai berpikir kita harus membuat turunannya pasca panennya. Jadi kami tidak hanya memproduksi dari anak-anak sapinya untuk breedingnya, kami juga membuat pasca panennya. Hingga saat ini kami memiliki ada 21 macam produk olahan susu dan juga kami membuka layanan yaitu ada education farming, ada tamu yang berkunjung ke peternakan kami ataupun ada juga program yang kami datang ke sekolah BFD Goes to School. 21 macam produk itu diantara lain kami memiliki yaitu yang dikenal orang yaitu keju mozzarellanya. Lalu kami membuat yogurtnya itu ada 8 varian rasa. Kami ada susu pasteurisasinya. Lalu ada risol mozzarellanya itu ada 3 varian rasa. Lalu kami juga membuat produk kecantikan, ada sabun, masker, lulur dan macam-macam. Untuk makanannya ada cirengnya, ada bapaunya dan segala macam. Untuk jumlah sapi yang ada di peternakan kami, saat ini total ada 32 ekor yang ada 2 jenis yaitu sapi PO, peranakan ongol, dan juga sapi Friesian Holstein, sapi perahnya, Eva. Untuk sapi Evanya sendiri, kami yang produksi itu ada 8 ekor yang sudah laktasi 2 dan 3. Lalu kami juga memiliki anak-anak sapi, ada pedetnya, itu ada 4 ekor yang jantan. Lalu yang betina kami memiliki ada 2 ekor. Jadi total semuanya ada 32 ekor di sini. Sisanya adalah sapi pedaging, sapi PO. Jadi memang perjalanannya tidak mudah ya Mas ya. Saya ini dulunya bekerja di Taman Safari 12 tahun. Saya sebenarnya sudah berada dalam posisi nyaman pada saat itu. Saya kebetulan terakhir itu menjadi supervisor animal trainer. Saya melatih orang untuk menjadi pelatih binatang. Namun suatu ketika saya pulang ke rumah, ayah saya sakit, lalu saya bawa ke dokter. Lalu kata dokter, ayah saya ini sakit jantung. Dari saat itu saya resign, lalu memutuskan untuk meneruskan usaha ini. Itu asal mulanya, sehingga kami mulai mengembangkan dan menjadi janji saya untuk orang tua saya. Sehingga saat ini saya pakai nama Bambang Family Dairy. Sebenarnya usaha di peternakan itu sesuatu yang sangat menjanjikan. Kita dapat mengambil untung dari hulu sampai ke hilirnya. Tidak ada yang bisa dibuang sebenarnya dari peternakan, asal kita bisa kelolanya dengan baik. Dan saya juga sudah menjalankan usaha ini kurang lebih selama 10 tahun dan ternyata peluangnya masih sangat besar. Dari pasca panennya, dari sapinya, dari anakannya, dari kotorannya, dari pupuk organik cairnya dan segala macam. Jadi saya berpikir usaha ini menjanjikan. Dan saya sangat yakin bahwa usaha peternakan yang saya geluti ini adalah sesuatu yang bisa diwariskan nantinya. Lagi pula kita kan ke depan ini punya target untuk membuat tempat wisatanya, agrowisatanya. Bagaimana peternakan kami kelola dengan baik, ada pertunjukannya, ada produknya, sehingga orang mau datang ke peternakan kami dan kita dapat untung dari hal tersebut. Jadi masih sangat menjanjikan Mas, peluangnya sangat luar biasa. Kebutuhan pakan yang ada di peternakan kami, tentunya kami sudah persiapkan matang-matang. Karena kebutuhannya kami sehari itu sekitar 1,5 sampai 2 ton per harinya. Kami tentu saja memiliki lahan, ada lahan yang memang milik kami sendiri ataupun kami menyewa. Itu biasanya kalau daerah sini kan masih banyak tanah HGU Mas, tanah rakyat, sehingga kami sewa 1 hektarnya itu untuk per tahunnya itu hanya sekitar 2,5 juta. Jadi kami tanami rumput, sehingga untuk kebutuhan pakan kami tidak terlalu rumit, kami punya bank pakannya sendiri. Rumput yang kami tanam itu ada 2 jenis, yaitu rumput odot dan juga rumput gajah. Lalu saat ini kami juga sedang mengembangbiakkan penanaman indigo pera. Kami sudah menanam kurang lebih 400 pohon indigo pera di lahan yang baru. Lalu untuk tambahannya, kami juga bekerja sama dengan peternakan
besar Mas, di daerah Cianjur itu ada peternakan Widodo yang di Pasir Tengah. Dia mengeluarkan konsentrat yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Kami ambil dari sana, lalu kami tambahkan juga dengan limbah pabrik tahu, ada di ampas tahunya, sehingga kami sangat yakin kecukupan gizi untuk sapi-sapi kami di sini bisa terpenuhi dengan daerah yang ada di sekitar kita. Karena sapi itu, peternakan itu ya kita harus memanfaatkan bahan baku yang ada di sekitar. Jadi memang strategi kami Mas, dari pertama kami mengeluarkan produk, kami membuat yaitu BMC-nya, bisnis model kanvasnya. Target pasar kami adalah menengah ke atas sebenarnya. Menengah ke atas yang kami berikan jaminan kualitas susu dan juga hasil produk turunannya dari peternakan sendiri. Itu yang kami pertahankan sampai saat ini. Lalu memang kami punya beberapa channel yaitu offline dan online. Kita ada produk-produk kami yang kami jual secara online di Shopee, Tokopedia, ataupun di marketplace yang lain, ataupun juga di marketplace kami sendiri. Dan juga ada strategi untuk offline kami kontinuasi dengan beberapa restoran, hotel yang ada di sekitar kami. Karena kebetulan peternakan kami ini berada di lokasi wisata, tempat wisata di kawasan Puncak. Jadi memang cepat sekali promosinya dari orang yang datang berkunjung, mereka merasa puas dengan layanan dan juga dengan produk kami, itu cepat sekali berkembangnya. Kami membayar susu kepada anggota kami, itu lebih dari koperasi, kami bayar sampai 7.500 per liternya. Lalu susunya saja kami jual untuk end user, langsung ke pelanggan situ, sudah menjadi 13.000 sampai 15.000. Belum lagi kalau kita bikin produk turunannya, dari 1 liter jadi 4 botol yogurt, yang per botolnya kita jual 10.000. Jadi hasilnya bisa berlipat-lipat. Jadi nilai ekonominya memang sangat menguntungkan, bisa berlipat-lipat, tinggal bagaimana kreativitas kita membuat produk turunannya. Di kawasan Cianjur sendiri untuk peternakan sapi perah sebenarnya banyak Mas, tapi yang setahu saya selama kita berusaha di sini yang sudah berkembang dan bisa membuat produk turunan itu hanya beberapa lah, bisa terhitung jari. Jadi saya lihat itu bukan saingan lagi, tapi ya kita menjadi partner lah, jadi mitra lah, saling melengkapi kebutuhan pasar konsumen yang ada di sekitar sini. Begitu. Jadi kesempatan untuk bermitra ataupun mengembangkan budidaya, peternakannya, pasca panennya untuk sapi perah sendiri di kawasan Cianjur, khususnya di Cipanas ataupun di daerah Mariwati itu masih sangat terbuka lebar. Saya walau-alam waktu membangun usaha ini, Mas, banyak sekali dilecehkan sama orang. Kamu nggak bakal bisa hidup lah dengan peternakan, dengan seperti ini dan segala macam. Tapi saya merubah mindset saya, bagaimana mereka kritik ataupun ibaratnya ejekan mereka itu menjadi sesuatu yang dendam positif untuk saya. Saya ingin ngebuktikan bahwa peternak itu bisa sukses, peternak itu bisa maju. Dan lambat laun ternyata apa? Ya kami buktikan gitu. Jadi memang perjalanan kami dari awal kami mulai ini 2 ekor sapi utangan koperasi hingga pada tahun terakhir kemarin valuasi dari perusahaan kami mencapai 8 miliar. Dan itu suatu bukti bahwa sebenarnya usaha dalam bidang peternakan sangat menjanjikan. Itu yang ingin saya buktikan. Jadi bagaimana kita menyikapi setiap kritikan dari orang menjadi dendam positif yang memicu diri kita supaya mengeluarkan potensi yang maksimal. Dalam dunia peternakan, saya mengalami sendiri bagaimana tantangan untuk mengembangkan usaha ini tidaklah mudah. Banyak faktor-faktor eksternal. Yang pertama dari lokasi kami saat ini. Saat ini kan, walaupun kita pertama kali di sini lah Mas, tapi kan karena perkembangan zaman, tiba-tiba kita yang ada di tengah kota. Dan mau tidak mau kan kita harus mengikuti itu dan akhirnya kita memiliki tempat baru supaya bisa mengembangkan peternakan lebih besar lagi. Terus yang kedua juga karena isu yang terbaru kemarin kan banyak sekali soal PMK dan saat ini LSD. Ya kita puji Tuhan di peternakan kami sejak awal sudah menerapkan biosecurity dan kebetulan kami juga tidak punya tetangga yang memiliki sapi sama seperti kita sehingga kita bebas dari PMK. Jadi memang tantangannya sangat besar, tapi saya selalu yakin bahwa tantangan itu sebenarnya adalah satu ujian bagaimana kita mencari solusi sehingga akhirnya usaha kita bisa naik kelas. Jadi jangan takut adanya tantangan, hadapi terus. Jadi betul sekali Mas, kelompok kami ini sebenarnya semuanya milenial Mas. Usianya di bawah 35 tahun. Itu ada 9 anggota kelompok kami yang usianya di bawah 35 tahun. Dari semuanya milenial. Untuk merubah mindset itu memang sangat sulit. Karena mereka butuh kepastian dan butuh kenyamanan dalam usahanya. Dan di situ kami masuk bagaimana mengemas kreativitas dalam peternakan ini, memasukkan teknologi, memasukkan isu-isu yang terbaru, supaya mereka tertarik menjadi peternak milenial untuk dirinya sendiri. Dan puji Tuhan sampai saat ini
apa ya, jadi kan kebanyakan kita terus memberi contoh dulu. Memberi contoh, ini loh sebenarnya peternak yang bisa maju, berusaha, dan juga bisa keren di masa saat ini ya, sarannya seperti ini. Jadi saya selalu berpikir ya kita harus memberi contoh yang baik seperti apa. Dan bagaimana kita bisa mengajak orang-orang bisa mengikuti jejak kita. Ya, kami terus terang banyak dibantu oleh dinas, khususnya Dinas Peternakan, Kabupaten Cianjur, ataupun dari provinsi, ataupun dari kementerian. Lalu dari dinas-dinas yang terkait seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Dan juga dinas-dinas lain yang memberikan stimulan ataupun meningkatkan kapasitas SDM peternak, khususnya kelompok kami dan juga saya pribadi, bagaimana untuk manajemen bisnisnya, pemasarannya, kemasan yang baik, dan segala macam. Itu tentu saja banyak bantuan Mas dari dinas. Dan kami juga menyadari bahwa stimulan yang kami dapatkan itu adalah sebagai pemicu kami. Dan tentu saja effort paling besar adalah bagaimana kami bisa merubah kehidupan dari peternak ini menjadi lebih baik.